Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Alimuddin Sabanmiru MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2102085000014 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh filsafat yang berpandangan ontologi. Salah satunya ialah Rudolf Cornelius. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Pengenalan tokoh yang berisi tentang biodata dan riwayat hidup dari Rudolf Cornelius. Yang kedua, karya dari Rudolf Cornelius yang membahas mengenai karya, ide, dan publikasi dari Rudolf Cornelius. Dan yang ketiga, pandangan ontologi yang membahas tentang pandangan yang bersifat ontologi. Untuk itu, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Sebelum masuk pada pembahasan inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ontologi itu sendiri. Ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada. Ontologi juga merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai biodata Rudolf Cornelius. Rudolf Cornelius atau Gokel terlahir sebagai putra dari banker terhormat Korbach di Country Waldeck, sebuah country independen di Kekaisaran Romawi Suci, di Sungai Eder di barat laut negara bagian Hesse, Jerman. Rudolf Cornelius the Elder lahir pada tanggal 1 Maret 1547 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1628. Ia adalah seorang filsuf skolastik Jerman. Rudolf Cornelius sering dikreditkan dengan menciptakan istilah psikologi pada tahun 1590. Gokel memiliki dukungan yang luas dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang ontologi. Beliau memperluas dan mengembangkan banyak ide dari Aristoteles. Kemudian, riwayat hidup dari Rudolf Cornelius. Rudolf Cornelius pertama kali bersekolah di kampung halamannya sampai dengan tahun 1564. Kemudian, mengambil studi di Erfurt. Setelah itu, ia belajar di Marburg dari tahun 1567. Pada awal tahun 1568, ia kembali ke Korbach dan mengajar di bekas sekolahnya. Pada tanggal 9 April 1570, ia menikah dengan Margaretha Emmerich, yang mungkin sudah ia kenal baik sejak kecil. Pada tanggal 31 Juli 1570, ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Wittenberg, di mana ia memperoleh gelar magister pada tanggal 13 Maret 1571 dan mengajar sampai tahun 1573. Ia kemudian kembali ke kampung halamannya di Korbach dan menjadi kepala sekolah dari tahun 1573 sampai dengan tahun 1575. Pada tahun 1575, Landgraf Wilhelm IV dari Hesse Kassel
mengangkatnya sebagai rektor Pedagogium Kessler. Rudolf Cornelius menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 4 orang anak. Putra sulungnya, Rudolf Cornelius the Younger, juga merupakan seorang profesor dari Universitas Marburg. Kemudian, ia juga meraih ketenaran sebagai peramal. Rudolf Cornelius bukan seorang jenius dan bukan sifat yang dipahami secara mendalam atau awalnya, tetapi dia memiliki pengetahuan yang luas, kecerdasan yang cepat, dan ketajaman dialektis, kejelasan dan ringannya eksposisi yang tidak biasa bahkan pada masa polisejarah, di samping sikap yang ramah, watak segar, dan ringan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu karya dari Rudolf Cornelius. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Cornelius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi 2, yaitu metafisika umum dan khusus. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika umum masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Rudolf Cornelius tidak memiliki banyak karya karena ia memperluas pengembangan banyak ide dari Aristoteles, dan beberapa idenya diterbitkan dan dibangun oleh para filsuf kemudian. Salah satu karya dari Rudolf Cornelius menggunakan istilah ontologi dalam bukunya Lexicon Philosophicum yang diciptakan oleh Jacob Lorhart dalam karyanya Ogdoad Scholastica. Kontribusi utama Cornelius juga termasuk publikasi yang mengarah pada istilah psikologi. Antologinya, Psychologia hoc est, The Hominis Perfect Animo et in Primis Orthohugus, yang diterbitkan pada tahun 1590, adalah buku pertama yang memuat kata psikologi dalam judulnya. The Psychologia tahun 1590, cetakan kedua, diterbitkan pada tahun 1594. Sebagian besar berisi kutipan dari risalah yang ditulis antara tahun 1579 dan tahun 1589. Pada abad ke-17, Psychologia Cornelius dibaca dan dikutip oleh para sarjana seperti Robert Burton, Daniel Sennett, dan Jacob Thomanisius. Dalam buku teks tentang ilmu alam tahun 1604 dan dalam beberapa perdebatan filosofis. Dan pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu membahas mengenai pandangan ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ada. Ontologi juga mengandung kata logos atau rasional di dalamnya. Dari kesatuan yang terjalin dalam sudut pandang bahasa tersebut. Sederhananya, ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asas-asas rasional dari yang ada. Lain kata, ontologi adalah lapangan filsafat yang berbicara dengan basis rasio tertentu tentang teori yang ada, beserta sifat, dasar, dan ragam kenyataannya. Ontologi memiliki akar sejarah yang sangat tua. Bahkan penyelidikan tentang apa sejatinya kenyataan yang disebut ada menjadi proyek utama para filsuf
klasik Prasokrates. Kenyataan tentang yang ada lekat kaitannya dengan pemikiran metafisika, seperti pembahasan kita terdahulu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologi mempertahankan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara ontologi ilmu membatasi lingkup penelaahan. Keilmuannya hanya pada daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas pada hal yang sesuai dengan akal manusia. Ontologi membahas tentang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Dalam rumusan Lorentz bagus, ontologi adalah hakikat yang ada, yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang dimaksud sebagai kenyataan dan kebenaran. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, ada nada kausa prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonisan. Jadi, dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis yang diliputi dengan warna nilai keindahan. Ontologi dari sebuah pendidikan adalah mengubah baik perilaku, kognitif, dan psikomotor sebagai sebuah perubahan yang real, di mana penerapannya kepada peserta didik harus dilandasi dengan humanisme yang akan mengubah dari ketiga aspek tersebut, dari background atau intake yang buruk atau kurang baik menjadi lebih baik. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang, banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pembahasan mengenai salah satu tokoh ontologi, Rudolf Cornelius, ialah Rudolf Cornelius the Elder adalah seorang filsuf skolastik Jerman. Beliau lahir pada tanggal 1 Maret 1547 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1628. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Cornelius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Ontologi merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada. Ontologi juga merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang, banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisalnya rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Itulah tadi pembahasan mengenai tokoh filsafat yang berpandangan ontologi, yaitu Rudolf Cornelius. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.